Halo sob, kali ini kita akan membahas tentang iPhone 15. Beli atau enggak? iPhone 15 adalah salah satu iPhone tahun 2023 yang tentunya tahun ini belum genap 1 tahun. Dan mungkin ada yang bertanya soal pertanyaan ini. Ya, apakah masih worth it buat beli iPhone 15 ini? Jangan buru-buru ambil keputusan, ada satu hal yang mungkin belum kalian ketahui dan ragu apakah memang worth it beli iPhone 15 ini. Banyak orang yang sudah heboh dengan desain baru dan fitur canggih dari iPhone 15 ini. Dimana iPhone 15 ini adalah iPhone 14 Pro yang dibawa ke iPhone base model. Tapi apakah ini cukup buat menggantiin HP kalian yang sekarang ini kalian pakai? Atau justru kalian akan kecewa setelah beli iPhone 15 ini? Yuk kita bahas lebih jauh. Pertama soal desain, di mana iPhone 15 ini datang dengan desain yang lebih terbilang sama dengan desain iPhone sebelumnya, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14. Dan secara ukuran juga masih sama, masih menggunakan ukuran 6,1 inch, tetapi untuk iPhone 15 ini sudah menggunakan Dynamic Island layaknya iPhone 14 Pro series. Cuman iPhone 15 ini lebih nyaman meskipun digunakan tanpa casing ya. Lebih ringan juga dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang cocok buat kalian yang memang suka warna-warna pastel seperti ini. Tapi desain ini cukup untuk berbeda dari seri sebelumnya. Ya memang dari segi warna berbeda dan juga dari feel penggunaannya tanpa casing pun iPhone 15 ini lebih nyaman. Jujur aja kalau kalian suka tampilan klasik iPhone, ini bakalan terasa lebih familiar. Tapi kalau kalian memang suka dengan desain yang lebih kekinian, mungkin harus pikir-pikir terlebih dahulu untuk ambil iPhone 15 ini. Yang paling mencolok mungkin ada di bagian kameranya, yang mana iPhone 15 ini masih sama persis untuk setup kamera utamanya. Masih disusun secara diagonal layaknya iPhone 14 dan juga iPhone 13. Tapi kita akan bahas itu nanti ya soal kamera lebih detailnya. Jadi dari build quality dan juga desainnya, iPhone 15 ini termasuk iPhone yang cukup lumayan bagus ya. Secara build quality terbilang solid dengan material kaca pada bagian depan, belakang, bagian framenya masih aluminium. Dan juga desainnya ya cukup familiar banget. Saya rasa juga desainnya lebih bagus dibandingkan iPhone 16 yang sudah dirilis di tahun 2024 ini. Tetapi semuanya juga kembali ke selera masing-masing. Kemudian untuk hal yang selanjutnya adalah fitur unggulan dan juga performa dari iPhone 15 ini. Sayangnya iPhone 15 ini tidak membawa fitur ataupun chipset yang sama seperti halnya pada iPhone 15 Pro seriesnya. Masih menggunakan spek dari iPhone 14 Pro series, yakni menggunakan chipset Apple A16 Bionic, yang bisa dibilang adalah iPhone 14 Pro series yang di repacking ulang jadi iPhone 15 ini. Bisa dibilang ada yang bilang juga bahwasanya iPhone 15 ini adalah iPhone 14 Pro yang diganti USB Type-C saja. Mengingat iPhone 15 series itu semuanya sudah menggunakan USB Type-C. Layar OLED yang juga lebih terang pada iPhone 15 ini juga terbilang sama seperti halnya generasi iPhone sebelumnya. Sekaligus masih menggunakan refresh rate 60Hz layaknya iPhone base model pada umumnya. Kemudian dari segi daya tahan baterai, iPhone 15 ini terbilang cukup irit ya, dengan kapasitas baterai 3349 mAh yang tentunya menunjang untuk penggunaan harian menggunakan iPhone 15 ini. Kayaknya impresif bukan ke semuanya, dan apalagi buat kalian yang hobinya gaming ataupun nonton video HD. Performa yang tanpa ragu mungkin iPhone 15 ini lebih cepat dibandingkan generasi iPhone 14 biasa yang dirilis di tahun sebelumnya. Karena iPhone 14 menggunakan spek dari iPhone 13, sedangkan iPhone 15 ini menggunakan spek dari iPhone 14 Pro. Tapi pertanyaannya, seberapa pentingkah performa buat kalian pakai? Kalau cuma buat sosmed ataupun streaming video, iPhone 14, iPhone 13 tentunya lebih worth it dan tentunya masih bisa menangani itu semua dengan sangat baik. Terutama untuk kamera juga masih sangat mumpuni banget. Jadi perlukah upgrade cuman karena chipsetnya menggunakan chipset dari iPhone 14 Pro dengan USB Type-C? Tentunya tidak. Ya, di sini kita bahas dalam poin kamera.
Dimana untuk sekarang ini bagian menarik dari sebuah iPhone adalah kameranya. Dengan kamera utama 48 megapiksel, ada fitur untuk telefotonya meskipun tanpa lensa fisik, yakni memanfaatkan kamera utamanya yang beresolusi 48 megapiksel dengan fitur cropping, dan masih ada lensa ultrawide-nya juga yang berukuran 12 megapiksel. Untuk kamera utamanya ini bisa merekam sampai maksimal di 4K 60 fps dan hasilnya cukup terbilang sangat bagus. Sudah support HDR, Dolby Vision HDR, serta ada fitur mode sinematik dan juga mode action. Sedangkan untuk kamera depannya memiliki ukuran 12 megapiksel, sedangkan fiturnya mirip dengan kamera utamanya dan bisa merekam sampai 4K 60 fps juga. Jadi secara spek kamera iPhone 15 ini terbilang sangat bagus untuk penggunaan harian. Serta kemampuan untuk kondisi low light atau kurang cahaya, iPhone 15 ini untuk hasilnya juga terbilang bagus. Ini jelas salah satu daya tarik dari iPhone 15 ini. Foto-foto malam hari yang lebih jernih dan juga video yang lebih stabil. Bisa dibilang memang ini gabungan kamera dari iPhone 14 Pro yang dibawa ke iPhone base model. Tapi sekarang seberapa sering kamu butuh kamera selevel ini? Buat yang sering ngevlog ataupun konten kreator, ini mungkin must have ya, harus punya fitur seperti ini. Tetapi buat pengguna biasa, apakah kamera iPhone 15 ini bakalan kalian maksimalkan banget atau tidak? Tentunya buat kalian yang pengguna biasa, pastinya kameranya hanya buat ambil foto, video, sosmed, dan sejenisnya. Tentunya kamera iPhone 13, iPhone 13 Pro tentunya juga sangat mumpuni dan lebih dari cukup dibandingkan iPhone 15 ini. Mungkin nilai jual dari iPhone 15 ini yang lain adalah sudah USB Type-C. Tentunya kita bisa pakai chargeran HP Android, tidak lagi harus pakai Lightning dari iPhone generasi yang sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir yang bisa kita bahas adalah soal harga dan juga kesimpulan. Terakhir, mari kita bicarakan soal harga dari iPhone 15 ini. Seperti biasa, iPhone ini terbilang nggak murah ya. Jadi dengan segala fitur yang ada pada iPhone 15 ini, kira-kira worth it nggak buat ngeluarin uang sebanyak itu? Dan kira-kira kalau kalian selalu pengen teknologi yang lebih baru, bisa memanfaatkan fitur-fitur yang memang secara maksimal bisa kalian maksimalkan. Mungkin ini saat yang tepat buat upgrade, tetapi tidak untuk secara keseluruhan. Buat kalian yang sekarang posisinya di iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 14, tentunya tidak worth it banget buat upgrade ke iPhone 15 ini. Ya, memang nilai jualnya memang hanya dari port Type-C-nya saja dengan spek iPhone 14 Pro. Dan terlebih lagi, kalau memang kalian pengen fitur yang lebih banyak, layar sudah refresh rate 120 Hz, saya rasa iPhone 13 Pro itu lebih bagus dibandingkan iPhone 15 ini. Meskipun masih menggunakan USB Type-C dan rasa Pro-nya itu lebih terasa di iPhone 13 Pro. Dengan harga yang bisa dibilang mirip-mirip dengan iPhone 15 ini untuk harga second-nya saat ini. Harga baru dari iPhone 15 ini di angka 13 jutaan, sedangkan harga second-nya di angka 11 sampai 12 jutaan. Tentunya saya lebih rekomendasikan iPhone 13 Pro secara kualitas, secara build quality, lebih terasa pro banget gitu dibandingkan iPhone 15 ini yang memang lebih baru, menggunakan Type-C dan juga dengan layar yang sudah menggunakan Dynamic Island, tidak lagi menggunakan layar poni. Tetapi semuanya kembali ke kalian. Kalau saran saya pribadi sih mendingan tidak usah beli iPhone 15 ini kalau memang kalian hanya ngejar spek dan juga teknologi yang lebih baru. iPhone 13 Pro saya rasa juga lebih worth it dibandingkan iPhone 15 ini. Harganya juga 11 jutaan untuk harga second, kapasitas 128 GB. Secara performa kamera, baterai, prosesor juga masih terbilang sangat mumpuni banget buat penggunaan tahun 2024 ataupun beberapa tahun mendatang. Ya, tentunya iPhone 15 ini cocok buat kalian yang memang suka iPhone warna-warni, sudah USB Type-C, layar sudah lebih kekinian menggunakan Dynamic Island, tetapi masih refresh rate 60 Hz. Jadi secara harga, value for money-nya saya lebih sarankan iPhone 13 Pro, lebih terasa pro-nya, profesionalnya dibandingkan iPhone 15 ini yang peruntukannya memang untuk iPhone base model. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau ada yang perlu didiskusikan sampaikan juga di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video di channel Nanang Hadi. Bye bye.